Halo para kaum rebahan, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap kece. Yang terpenting semoga dompet kalian tetap tebal ya. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul What Every Woman. Film ini bergenre komedi, menceritakan pemuda bangsawan yang pulang kampung karena liburan sekolah. Dia adalah Rojak, seorang pemuda berusia 5 tahun yang rasa ingin tahunya sangat tinggi, terutama dalam hal begituan. Dia merasa kalau dirinya sudah mantap, sudah siap untuk melakukan hal-hal berbau dewasa. Daripada banyak bacot di awal, langsung saja pasangan handsfree, nyalakan wifi, dan jagalah si Okti jangan sampai pindah ke lain hati. Hari itu Rojak baru saja tiba dengan dijemput menggunakan dokar oleh kusirnya seorang wanita yang menjadi pembantu di rumahnya. Bahkan saat di perjalanan, Rojak curi-curi pandang melihat sela-sela celengan pembantunya itu. Sesampainya di rumah, dia langsung disambut oleh pembantu lainnya yang bernama Ursula. Kedatangan Rojak membuat Ursula semakin betah tinggal di sana. Apalagi sekarang Rojak menjadi remaja yang tampan dan mempesona. Anjas glowing. Rojak juga disambut oleh ibunya, omnya yang bernama Frank. Di dalam rumah Rojak ada banyak pembantu cantik yang bertugas untuk membersihkan rumah gedong milik ayahnya. Selain pembantu, di sana juga ada tantenya. Rojak memiliki saudara perempuan yang bernama Berta dan saudara laki-laki yang bernama Roland. Meskipun Rojak anak seorang bangsawan, dia sama sekali tidak bisa tata cara makan yang baik saat makan. Ibunya sering menegurnya karena seorang bangsawan harus terlihat cool saat makan, dan itu tidak disukai oleh Rojak. Saat makan, matanya kemana-mana, memperhatikan pembantunya yang manis-manis buah manggis. Malam harinya saat akan tidur, Rojak mendengar suara berisik dari lorong. Ternyata suara itu berasal dari pembantunya yang bernama Helena yang sedang dari belakang oleh seseorang. Esok paginya, Rojak diajak oleh Berta jalan-jalan ke pinggir danau. Rojak melihat pemandangan 3 pembantunya yang sedang asik bersantai. Dari ketiga wanita itu, Rojak paling tertarik dengan Ursula karena mungkin bempernya yang paling gurih. Hingga suatu hari, ayahnya Rojak datang bersama seorang wanita yang bernama Elisa. Dia adalah pacarnya Roland, kakaknya si Rojak. Ayahnya adalah seorang pensiunan militer, kini dia bekerja menjadi politikus. Ayahnya dulu lebih sering berada di markas militer dan jarang pulang, jadi dia baru bisa menikmati kehidupannya. Sorenya Berta mengajak Rojak ikut dengannya karena ingin menunjukkan sesuatu yang menyenangkan. Berta punya tempat rahasia supaya bisa menguping pengakuan dosa di gereja. Saat itu tantenya yang bernama Margareta sedang dalam proses pengakuan dosa kepada pastor. Margareta mengatakan kalau dirinya akhir-akhir ini sering sekali memikirkan keponakannya. Rojak yang mendengar itu lantas terkejut kalau ternyata tantenya mikirin dia. Saking penasarannya, Rojak tidak sadar dia maju-maju yang membuat pijakannya roboh dan akhirnya Rojak pun digebros. Alhasil Rojak mendapat hukuman cambuk karena telah menguping pengakuan dosa tantenya. Rojak dicambuk yang disaksikan beberapa keluarganya termasuk Roland yang baru saja tiba di rumah. Hampir setiap malam, Rojak mendengar Helena digoyang tengah malam. Namun kali ini, dia ketahuan oleh Ursula yang sedang melintas. Rojak bertanya kepada Ursula, apa yang dilakukan Helena tengah malam begini dan dengan siapa? Namun Ursula tidak bisa menjawab karena menurutnya Rojak harus mencari tahu sendiri apa yang dilakukan oleh Helena. Setelah itu Rojak mencoba mendatangi Frank di loteng. Rojak penasaran apa yang sedang dikerjakannya. Frank mengatakan kalau dirinya sedang mengamati bintang karena itu menjadi hobinya. Namun saat Rojak melihat dari teleskop, dia malah melihat sesuatu yang bikin tegang. Bahkan Rojak diam-diam mengambil buku Frank yang isinya tentang pelajaran orang dewasa. Setelah dari tempat Frank, Rojak kembali mendengar suara berisik. Namun kali ini dari kamar ibunya. Lagi-lagi Rojak terciduk oleh si Roland. Roland mengancam Rojak kalau dia akan memberitahukan itu kepada ibu.
Rojak memohon kepada Roland untuk tidak melakukan itu. Dia bersedia melakukan perintah apapun yang diberikan oleh Roland. Saat itu diam-diam Rojak menaruh buku enak-enak yang diambilnya dari Frank dan menukarkannya dengan buku milik Roland yang berada di sebelah Elisa. Saat Elisa membaca buku tersebut, ia terkejut dan mencari waktu untuk membacanya. Rojak sudah tidak tahan, menahan rasa ingin mengasah pedangnya. Hari itu dia memberanikan diri untuk mengambil kesempatan pada salah satu pembantunya. Rojak mengikutinya dari belakang dan diam-diam dia menyodoknya. Namun aksinya terhenti akibat seorang tukang pos datang dan memberitahukan info penting. Jerman menyatakan perang dengan Perancis, namun mereka tetap optimis. Mereka yakin kalau negara mereka akan memenangkan perang tersebut. Akhirnya semua pria dewasa akan dipanggil oleh negara untuk berperang, termasuk Roland dan para pembantu pria yang berada di rumah Rojak. Mereka saling berpamitan, berharap setelah perang usai, mereka bisa saling bertemu kembali dalam keadaan hidup. Kini tinggal Rojak dan Frank, pria yang berada di rumah. Namun para wanita lebih memilih Rojak, karena dianggapnya masih kuat. Rojak kini punya kesempatan yang lebih besar untuk mengambil jatah dari para pembantunya. Tidak butuh waktu lama, kebetulan Rojak melihat Ursula sedang butuh bantuan. Rojak dengan senang hati membantunya memindahkan kasur ke loteng. Sesampainya di sana, Rojak mulai memberikan gombalan recehnya kepada Ursula. Ursula yang baper pun memberikan lubang gurihnya kepada Rojak. Akhirnya adegan pengeceritan pun tak terelakkan. Dan itulah pertama kalinya Rojak merasakan kenikmatan yang hakiki, yang membuatnya ingin mencoba lagi dan lagi. Bahkan Rojak menginginkan Ursula untuk menikah dengannya. Namun Ursula mengatakan kalau hal itu terlalu cepat. Rojak masih bisa berpetualang, menyicipi beraneka ragam lubang-lubang wanita. Setelah itu Rojak terlihat sangat senang dan bersemangat. Bahkan dia tidak segan-segan mendekati pembantunya yang bernama Katie di pinggir danau. Rojak mengajaknya bercanda hingga berujung adegan pengeceritan. Tidak sampai di situ, malamnya dia kembali mendatangi tantenya Margareta. Dia beralasan ingin mengucapkan selamat malam. Namun ujung-ujungnya dia berhasil membuat tantenya itu nyaman dan berakhir dengan adegan pengeceritan lagi. Rojak semakin tak terbendung, bahkan Elisa kekasih Roland pun disikatnya di kandang kuda. Kelakuan Rojak tidak terhenti sampai di situ. Suatu malam para pembantu dan tantenya mendatangi kamar Rojak, saling bergantian layaknya orang berobat, dan itu berulang-ulang kali terjadi. Hingga di suatu pagi, Rojak sedang bersama Elisa. Dia terlihat mengantuk karena kecapean setiap malam selalu olahraga. Lalu perkataan yang membuat dirinya terkejut, Elisa mengatakan kalau dirinya hamil. Tetapi Elisa tidak begitu panik, karena dia memang menginginkan anak. Tak lama setelah itu, mereka mendengar suara pesawat datang dan ternyata itu adalah Roland. Perang telah dinyatakan usai, dan Prancis memenangkan perang tersebut. Elisa dengan cepat menjauhi Rojak supaya Roland tidak curiga. Tidak hanya Roland, para pria lainnya juga datang meskipun ada beberapa yang cacat akibat perang. Hari demi hari, Rojak mulai mendapatkan masalah karena setiap wanita yang dia kecerit mengaku kalau mereka hamil termasuk Ursula. Ursula meminta tolong kepada Rojak apa yang harus dilakukannya. Namun ia juga tidak mungkin menikahi Rojak yang notabene adalah bangsawan. Akhirnya Rojak memberikan saran untuk menikahi Valentine, salah satu pembantu pria yang matanya hilang. Rojak tidak pasrah begitu saja. Dia memberikan beberapa saran dan membuat rencana pada para wanita tersebut supaya mereka bisa menikah sebelum anak yang mereka kandung lahir. Bahkan rencana tersebut berhasil membuat Roland tidak menyadari kalau Elisa sudah hamil duluan. Hingga beberapa bulan kemudian, para wanita tersebut menikah berkat rencana dan strategi apik dari Rojak. Ada yang bahagia dengan pernikahan mereka dan ada juga yang tidak. Sampai akhirnya Rojak kembali ke kota untuk melanjutkan sekolahnya dan berpamitan pada para pembantu dan tantenya. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka dan bahkan akan menunggu Rojak kembali pulang. Hingga akhirnya film pun tamat.
ending-ending yang sangat apik. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Dan nyalain juga lonceng motivasinya. Ketemu lagi di video selanjutnya. Burung perkutut, burung kutilang. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.